صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dari ada yang kita tinggal apa yang tadi dibacakan oleh guru kita pada kalau disilakan mohon pendapat sedikit. Marhaba. Hari dengan الفاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة سيدنا محمد بن عيسى المهاجر الله صلى الله عليه المقدم محمد بن علي بعد سيد الرحمن السجاف الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة kita bacakan suratul Fatihah buat saudara kita yang baru saja melangsungkan pernikahan, Masya Allah. Selamat nikah, Insya Allah berkah, Insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah dengan orang mana? Bandung, Masya Allah. Makin berkah, Insya Allah. Makin sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum nikah, Allah nikahin. Yang udah nikah, kasih anak yang saleh dan saleh. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala Syafi'i rahimahullah ma haliftu billahi ta'ala la sadiqan wa la kadiban qad fanzur ila hurmatihi wa tawqirihi lillahi ta'ala wa dalalatu dhalika ala ilmihi bi jalalillahi subhanahu wa dalalati dhalika ala ilmihi bi jalalillahi subhanahu. Wa qala Syafi'i rahimahullah, dan Al-Imam Syafi'i pernah berkata, yang semoga Allah berikan kasih sayang oleh kepada beliau, mal halaftu billah, aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah. La sadiqan wala kadziban qat, baik itu urusan benar atau dusta, sama sekali. Kalau qat itu dalam bahasa Arab, sama sekali aku enggak pernah bersumpah. Nih, kalau kita kan demi Allah, ini cabai harganya 5.000, demi Allah, ini bawang harganya 10.000. Gampang banget mengucap demi Allah, demi Allah. Enggak boleh. Kita gampang banget mengucap demi Allah dah. Ini
barang dagangan saya asalnya 5.000, padahal 3.000, bohong. Makanya dalam sabda Rasulullah, kalau engkau melihat tukang dagangan sudah banyak sumpahnya, jangan beli. Karena banyak bohongnya, enggak berkah di situ. Ya, pokoknya banyak bohongnya. Oh demi Allah ini demi Allah. Enggak. Muslim itu dijaga nama Tuhannya. Seorang Muslim dia jaga nama Allah. Jangan gampang banget demi Allah, demi Allah dah. Saya ngaji demi Allah nih, saya mau ngaji. Demi Allah saya mau minum. Demi Allah saya enggak. Iya biar orang percaya gitu. Pokoknya masalah orang percaya atau enggak perlu kita mengucap demi Allah. Agungkan nama Allah. Itu bukan permainan. Kata-kata demi Allah itu khusus ucapan-ucapan yang mengandung arti saja. Misalnya dia difitnah besar-besaran, difitnah seantero dunia, dia difitnah. Kalau dia enggak ngomong orang percaya, dia enggak ngomong bagaimana, udah akhirnya demi Allah saya enggak melakukannya. Nanti mau percaya atau enggak terserah. Itu enggak ada masalah. Itu udah ucapan-ucapan akhir. Ini belum ngapa-ngapa udah demi Allah gitu. Jadi enggak boleh. Bahkan dalam satu hukum, orang yang gemar sekali mengucap demi Allah haram hukumnya. Demi Allah. Harga minyak wangi berapa? Demi Allah 5 juta. Masya Allah. Harga bukur berapa? Oh demi Allah 10 juta. Harga ini pokok semuanya pakai demi. Gitu. Tadi kan saya katakan pedagang kalau udah demen banget ngucap demi Allah, nggak usah dibeli dagangannya, karena dagangannya tidak berkah. Gitu. Kalau benar aja nggak boleh, bagaimana salah? Itu misalnya tuh harganya memang betul 5.000, kan nggak perlu ngucap demi Allah. Apalagi salah. Gitu. Dia bilang 5.000 padahal asalnya adalah 3.000. Dosa besar. Kelihatan nih orang menganggap sepele tentang ucapan demi Allah, padahal itu perkaranya besar. Ma halaftu billahi ta'ala la shadiqan wa la kadziban. Aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah, baik itu urusan benar atau dusta, sama sekali. Fanzur ila hurmatihi wa tawqirihi lillahi ta'ala. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ini Imam Al-Ghazali memuji Imam Syafi'i. Coba lihat betapa penghormatan Imam Syafi'i dan pengagungan Imam Syafi'i kepada Allah. Penghormatan dan pengagungan Imam Syafi'i tidak pernah mengucap demi Allah. Allah. Wa dalalatu dzalika ala ilmihi bi jalalillah subhanahu, menunjukkan ilmunya itu mengagungi Allah. Kalau orang punya ilmu tapi tujuannya mengagungkan Allah, berarti ilmunya akhirat. Berarti dia ulama akhirat. Kalau misalnya dunianya atau ilmunya tujuannya untuk dunia, ilmu yang dimiliki tujuannya untuk dunia. Ilmu yang dimiliki tujuannya untuk dapetin dunia, harta, tahta, wanita, berarti itu tanda ulama dunia. Al-Habib Umar berkata, di antara tanda ulama dunia, dia mencari dunia dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Ilmu yang dia miliki untuk nyari dunia. Padahal ilmu yang dimiliki untuk Allah, untuk dakwah. Ini kebanyakan nih kita. Nak, engkau kuliah ya nak, biar dapat kerjaan banyak. Berarti dari awalnya ajaran orang tua udah salah. Nah, engkau S1 ya nak, nah engkau S2 ya nak, nah engkau S3, nanti kan kalau udah S3 gajinya gede. Berarti dia mencari dunia lantaran ilmunya. Tanda ulama dunia. Berarti orang tua tanggung jawab tuh. Tanpa sadar orang tua sudah menjatuhkan anaknya ke lembah neraka. Belajar biar nyari kerja. Sekolah biar nyari kerja. Tahu ketinggalan mulu. Kerja. Gimana dong? Kuliah. Maksudnya apa? Biar kerjaannya gampang. Enggak benar. Kuliah aja. Kerja apa namanya?
Cari-cari ilmu aja, ngaji yang banyak sebanyak-banyaknya, kuliah yang banyak sebanyak-banyaknya. Tapi jangan tujuannya untuk dunia, tujuannya akhirat. Bagaimana ilmu kita berkah? Caranya kerja, ya udah kerja karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda orang yang punya ilmu karena Allah, ada orang punya ilmu karena dunia. Kalau orang punya ilmu karena Allah, tujuannya karena Allah, lurus aja udah. Kalau dia jadi ulama, dapat amplop, alhamdulillah. Enggak dikasih amplop, enggak ngerundel. enggak ngerundel. Enggak ada masalah. Kan tujuan saya nebar ilmu, dapat amplop, alhamdulillah enggak ada masalah. Amplopnya gede, misal ada amplopnya kecil, misal juga enggak ada masalah. Masya Allah. Tapi kalau ulama dunia dicari-cari nih, mana masjid yang gede, mana majelis taklim yang gede, mana orang kaya. Kalau orang kaya, kaya jadwal saya di situ. Kalau misalnya jadwal orang miskin, saya nggak mau. Wah, gantian, baru gantian. Dia belum kedapatan pengajian, dia bilang gantian. Nah gitu. Masya Allah. Jadi gampang untuk membedakan mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Jangan terhipnotis dengan pakaian. Belum tentu pakaian-pakaian model seperti ini kemudian ulamanya adalah ulama akhirat, belum tentu. Kalau hatinya kotor. Ini menunjukkan sunnatul Rasul Muhammad. Ya, gamis, jubah, sorban dan sebagainya menunjukkan sunnah, bukan menunjukkan keikhlasan. Bisa jadi yang nggak pakai itu ikhlas. Tapi bagaimana mau ikhlas kalau dia tidak menjalankan sunnatul Rasul Muhammad? Di antara untuk menjalankan keikhlasan didahulukan untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Sebaik-baik ulama adalah sebaik-baik yang menjalankan sunnah dan sebanyak-banyak yang menjalankan sunnatul Rasul, karena mereka qudwatun hasanah. Dikatakan oleh Habib Umar bahwa ulama akhirat itu adalah qudwah hasanah, ikutan yang baik. Kalau ulama pakai jin, bagaimana dijadikan ikutan yang baik? Jin pakaian apa jin? Celana jin, levis, blue jin, gitu, blue jin, blue itu hijau, berarti jin hijau, jin yang hijau, blue jin. Ya kalau ada ulama model kayak gitu, kalau misalnya ada ulama celananya robek-robek, bagaimana? Apakah itu dijadikan ikutan? Yang penting kan hati. Bagaimana mungkin yang penting hati zahirnya berantakan? Sementara kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zain, artinya hiasi dengan perbuatan yang sunnah. Wa su'ila Syafi'i radhiyallahu anhu an mas'alatin. Satu waktu Al-Imam Syafi'i pernah ditanya, ini seorang alim besar, mujtahid mutlak, seorang mujaddid, seorang qutbul aqtab, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau di zaman kedua menjabat sebagai mujaddid. Inna fi kulli ra'si mi'ah sana man yujaddidu hadzal din, dalam sabda Rasulullah. Sesungguhnya di setiap 100 tahun ada yang mereformasi agamaku. Rasulullah yang bersabda, inna fi kulli ra'si mi'ati sana man yujaddidu hadzal din. Abad yang pertama setelah zaman para sahabat semuanya mujaddid. Zaman tabi'in adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mujtahid pertama. Umar bin Abdul Aziz 100 tahun pertama setelah sahabat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini dia. Beliau menjabat mujaddid, berarti kan pilihan Allah 100 tahun cuma ada satu di alam dunia. 100 tahun cuma ada satu wali abdal, 40 dalam satu zaman. Wali-wali autad dan sebagainya banyak. Tapi mujaddid dalam satu zaman 100 tahun cuma satu. 100 tahun cuma satu, enggak pakai dua. Kecuali nanti dikatakan oleh Imam Al-Haddad di zaman-zaman setelah Al-Imam Al-Ghazali di abad kelima dan sebagainya, bisa jadi mujaddid itu kelompok.
kelompok mujaddid. Ada 2, ada 3, 4, 5 orang. Itu karena saking susahnya untuk menjadi seorang mujaddid. Nah ini mujaddid kedua jamaah sekalian. Sang pengarang kitab ini mujaddid kelima, Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali ini mujaddid kelima, sang reformer kelima. Jadi yang kita baca ini bukan kitab-kitab sembarang orang. Makanya sering saya katakan kita baca kitab-kitab mereka para aulia Allah. Kalau kita cuma sekadar baca kitab yang dikarang oleh profesor doktor biasa, kiai biasa, orang-orang biasa, habis waktu kita. Kitab itu banyak banget jamaah sekalian, banyaknya luar biasa. Apalagi di setiap tahun ada S1 keluar, S2 keluar, S3 keluar, banyak luar biasa. Itu semuanya tuh kitab semuanya, catatan semuanya. Cuma permasalahan apakah berkah? Seberkah-berkah karangan itu adalah karangan yang sudah dikarang oleh seorang waliullah. Makanya saya diajarkan oleh guru saya Al-Habib Umar, baca kitab yang dikarang oleh mereka para waliullah. Sebentar waktunya, hasilnya banyak. Kalau kita mau baca kitab apapun banyak, mau profesor, doktor, kiai apa, kiai besar banyak. Cuma waktunya habis, kita belum sempat membaca buku-buku yang lain. Kalau cuma sekedar mau membaca buku dan buku, umur kita pendek, paling umur kita antara 60, 70, 80 udah jarang, ya kan? Baca kitab yang sudah dikarang oleh para waliullah. Jangan ngabisin waktu. Bisa dipaham jamaah? Jangan ngabisin waktu. Habis waktu kita kalau kita cuma sekedar baca kitab fulan, habis waktu. Bacalah kitab yang dikarang oleh mereka para waliullah. Makanya guru-guru kita yang mereka baca karangan-karangan mereka para aulia Allah, para ulama. Para aulia Allah banyak sekali gitu. Kenapa kita katakan banyak? Karena memang itu bukti banyak sekali. Andaikan kita mau baca karangan-karangan mereka para aulia Allah, para kutub, para mujaddid, habis sampai kita meninggal dunia belum sempat kita membaca yang lain, saking banyaknya. Jadi enggak kita baca kitab-kitab rempahan, kitab-kitab yang biasa, enggak. Bacalah kitab yang dikarang para waliullah. Kalau kita mau baca nih, kita udah bisa bahasa Arab, nahwu sharaf, kita mau baca, tanya sama guru dulu. Guru, nih kitab yang perlu kita baca apa? Bakal dikasih tahu oleh guru nih. Terus apa lagi ya guru? Ini lagi. Terus apa lagi ini? Terus berketerusan, berkesinambungan. Jawabannya kenapa? Umur kita pendek. Umur kita pendek. Kalau kita baca kitab yang luas, sementara pengarangnya belum tentu ikhlas, pendapatan kita sedikit. Tapi sudah barang tentu ketika kita membaca kitab yang dikarang oleh mereka para waliullah, sebentarnya kita baca berkahnya banyak. Seperti kitab Ihya Ulumuddin ini. Ya, seperti yang sekarang kita baca di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Ini bentar kita ngaji, tapi pemahamannya banyak, ilmunya banyak, sirnya banyak. Mujaddid beliau. Seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika Al-Imam Syafi'i ditanya, beliau kemudian diam. Kalau kita kan habis ditanya langsung ngeceh. Ulama-ulama kita terus jawab. Ini Imam Syafi'i ketika ditanya satu permasalahan beliau diam. Faqila lahu. Kemudian ditanya, "Ala tujib rahimakallah, ya Imam, kenapa engkau tidak menjawab?" Orang bingung, katanya Imam Syafi'i pintar, alim. Kalau ditanya satu permasalahan diam. Faqala hatta adriyal fadla fi sukuti au fi jawabi. Ya sebentar aku jawab. Aku mau melihat mana lebih istimewa, aku diam atau aku jawab. Masya Allah. Mana yang lebih istimewa, diamnya aku atau jawabnya aku? Kita ditanya, kita ini udah jadi kiai besar misal, ditanya di banyak orang, kita ditanya, jawab biar kelihatan bahwa kita punya banyak ilmu. Apalagi itu ilmu yang sudah kita kuasai, gampang banget.
Tapi Imam Syafi'i ketika ditanya, entar dulu, aku mau melihat aku diam atau aku menjawab lebih istimewa. Kalau kira-kira diamnya aku itu lebih istimewa, ya udah mendingan aku diam, nggak perlu aku jawab. Tapi kebalikan, kalau jawabnya aku istimewa, akan aku jawab. Fanzur fi muraqabati lilisanihi. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, coba lihat betapa beliau selalu mendeteksi ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapannya betul dideteksi betul oleh beliau. Diikuti betul. Jangan sampai ucapannya itu keliru. Itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ma'ana wa asyaddul a'dha'i tasullutan 'alal fuqaha'i. Padahal beliau adalah di antara salah satu anggota ulama yang paling alim, bahkan ulama paling alim pada zamannya. Gampang sekali untuk beliau menjawab. Ulama yang paling banyak hitungan bilangan keilmuannya secara dhabat, secara kekuatan dan secara paksaan. Mau bilang bagaimanapun, Al-Imam Syafi'i di atasnya para ulama. Enggak ada yang menandingi ulama pada zaman Al-Imam Syafi'i. Enggak ada yang menandingi Imam Syafi'i. Tapi tetap beliau tawadhu. Ditanya beliau enggak langsung jawab. Seakan biasa saja, padahal beliau orang yang paling alim. Wa bihi yastabinu annahu kana la yatakallamu wa la yaskutu ila linailil fadli wa talabi thawab. Nah, jelaslah di sini. Al-Imam Syafi'i tidak berkata, tidak juga diam kecuali untuk mendapatkan keistimewaan dan mendapatkan pahala. Jadi Imam Syafi'i enggak langsung banyak ngomong. Enggak sebagaimana yang kita pahami, banyak ulama-ulama ada satu permasalahan langsung ngomong, satu permasalahan ngomong lagi, seakan yang paling alim. Bahkan terkadang jelek-jelekin ulama yang lain. Ini luputnya ulama banyak kayak begini, merasa pintar. Bahkan terkadang orang yang berada di bawahnya dia suruh semuanya. Seakan wajib buat semua orang belajar sama saya. Waduh. Sementara ulama-ulama tempo dulu enggak, ayo murojaah bareng yuk, murojaah bareng. Padahal siapa mau murojaah sama Imam Syafi'i? Yang ada ulama-ulama pada zaman Imam Syafi'i belajar dan berguru kepada Imam Syafi'i. Mau bilang murojaah bareng. Seakan Imam Syafi'i bilang yuk murojaah bareng yuk. Allahu Akbar. Mana berani orang para ulama murojaah langsung dengan Imam Syafi'i. Yang ada ulama-ulama pada zamannya ngaji sama Imam Syafi'i. Itu dia. Saking tingginya Imam Syafi'i, wibawa keilmuannya. Jadi kita lihat nih ulama-ulama kita, ilmu zahirnya padat, ilmu batinnya lebih padat lagi, jemaah. Jangan kita lihat cuma sekedar ilmu zahirnya saja. Insyaallah, masyaallah. Doanya mustajab. Ulama-ulama yang model kayak gini doanya mustajab. Ya, bagaimana tidak? Makanan enggak pernah makanan yang haram. Minuman enggak pernah minuman yang haram. Gitu. Dakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang dia melupakan anak istri demi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang. Wa qala Ahmad bin Yahya ibn al-Wazir. Al-Imam Ahmad bin Yahya bin al-Wazir beliau berkata, kharaja Syafi'i rahimahullah ta'ala yawman min suqil ganadili. Satu waktu Al-Imam Syafi'i keluar ke pasar kendi, pasar kendi. Kadang kalau kita ke pasar-pasar tradisional ada tuh kendi berbagai macam kendi. Saya lihat juga kalau di mal-mal ada juga kendi. Namanya pasar kendi. Khusus kendi gitu, ketel. Fatabanahu, kemudian kata Imam Ahmad bin Yahya, kami ikuti Imam Syafi'i. Faidan rajulun yusfuhu ala rajulin min ahli ilmi. Satu waktu ada seseorang membodoh-bodohi ulama. Faltafata Syafi'i ilaina, kemudian Imam Syafi'i menoleh kepada kami.
Wa qala nazzihu asma'akum an istima'il khana'. Ketika itu Al-Imam Syafi'i menasihati kami, sucikan telinga-telinga kalian, sucikan pendengaran-pendengaran kalian dari mendengarkan sesuatu yang enggak ada benarnya. Udah enggak usah dengerin orang-orang, udah dengerin. Khusyuin kata Imam Syafi'i. Kama tanazzahuna al-sanatukum 'anil nutqi bih, sebagaimana kalian sucikan lisan-lisan kalian untuk berkata yang enggak penting. Ada ketika itu ulama, ya namanya ulama terkadang jelek-jelekin ulama lain, dijelek-jelekin ulama lain, rusak tuh ulama lain dengan satu ulama tersebut. Al-Imam Syafi'i udah jangan dengerin dia, jangan dengerin, nggak pantas untuk didengerin. Sebagaimana kalian nggak mau ngomong model kayak itu, udah nggak usah juga dengerin model kayak itu. Sucikan hati kalian. Langsung dinasihati oleh Imam Syafi'i. Fa innal mustami'a syarikul ghail, karena orang yang mendengar kan temennya orang yang berkata. Samanya kalau misalnya ada orang jelek-jelekin, kita sih nggak jelek-jelekin orang, tapi kita dengerin, samanya dosa sama. Al mustami' syarikul ghail, orang yang mendengar itu adalah temennya orang yang berkata. Kalau misalnya nih ada orang ceramah jelek-jelekin, kita diam aja, sama aja dosanya bareng. Yang ini masuk neraka, yang dengerin juga masuk neraka. Kan saya dengerin, iya, pendengar temannya orang yang berbicara. Kalau misalnya nggak ada orang berbicara, mana ada orang mau dengar, mau berkata? Nggak ada nih orang yang mau dengerin, semuanya dia pulang. Enggak usah dengerin ucapan yang nggak benar. Dia masih ngomong nggak? Enggak. Makanya kalau nih kita dengerin sesuatu yang nggak ada manfaat, lari udah. Nggak ada manfaat, nggak perlu kita dengerin. Ini banyak sekali apa namanya ucapan-ucapan, dalam satu ucapan jelekin orang, politik dan sebagainya. Politik masuk apa semuanya, pemimpin apa semuanya dimasukin, semuanya udah berbuntut politik semuanya, kepentingan semuanya. Jangan rusak majelis-majelis kita dengan model-model kayak begitu. Walaupun benar politik Islam itu ada, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara model-model seperti sekarang ini. Saking gak maunya Imam Syafi'i bersekutu dengan perbuatan yang buruk, disuruh menjadi pejabat sebagai penasihat raja, nggak mau Imam Syafi'i. Sebagai penasihat raja, khawatir raja itu mengambil pajak, sementara pajak nggak ketahuan halal dan haramnya. Nanti pada akhirnya aku mendapatkan gajian. Nah, gajian kan namanya gajian diambil dari pemerintah, dan pemerintah itu kan ngambil dari pajak. Pajaknya itu ada pajak motor, ada pajak mobil, ada juga pajak dugem. Tempat dugem ada pajaknya enggak? Nyampur di situ, blang. Lebih baik saya menjauh dari penasihat Imam Syafi'i. Ulama-ulama kita tempo dulu kayak gitu, guru-guru kita tempo dulu kayak gitu. Zaman sekarang sengaja saya dong jadi penasihat, saya dong nawarin diri. Kalau perlu kita bilang, oh saya yang lebih layak menjadi penasihat presiden, saya lebih layak menjadi penasihat raja, saya lebih layak menjadi penasihat gubernur atau penasihat menteri. Ini saya. Zaman dulu disuruh nggak mau, khawatir. Apik gak kalau begini berjamaah? Jamaah, apik gak ulama-ulama kita tempo dulu? Gak mau makan kalau bercampuran. Namanya pemerintah, mohon maaf, yang ada di benar secara hukum itu adalah halal. Tapi kan kehalalannya itu dari pajak. Di antaranya, ketika pajak diambil dari mana? Dari semuanya. Yang kebaikan diambil, keburukan juga diambil. Pajak hiburan diambil, pajak tempat maksiat. Tempat maksiat ada pajaknya enggak jamaah? Jamaah, bir
kemudian minuman-minuman keras, ada pajaknya enggak jamaah? Campur di situ. Plak. Enggak ada. Ada ulama-ulama kita tembok dulu, udah kalau gitu saya nggak mau jadi pegawai negeri. Saya jadi bertani aja. Kenapa? Takut saya, takut. Ini tanpa untuk jelek-jelekin orang yang masuk pegawai negeri, nggak ada masalah. Ya, orang tua saya aja pegawai negeri, nggak ada masalah. Ini kalau kita mau berbicara tentang apik, kalau mau berbicara tentang apik, nggak dah, saya nggak mau deh. Kenapa? Khawatir negara ngambil dari campuran antara halal dan haram. Kemudian buat saya, buat anak keluarga saya dan sebagainya. Banyak tuh ulama-ulama keluar dari itu. Padahal di depannya itu apa? Kerjaan. Di depannya kerjaan. Banyak ulama-ulama kita ketika itu, guru-guru saya, itu disuruh menjabat sebagai menteri agama kala itu. Nggak mau. Nggak mau. Disuruh jadi ini, jadi penasihat ini, enggak mau. Enggak mau. Zaman sekarang kira-kira bagaimana? Zaman sekarang kira-kira malah nonjolin diri. Walaupun kelihatannya ilmunya banyak. Seseorang bukan terlihat dari ilmunya. Bukan karena dia seorang profesor, doktor atau kiai besar. Tidak. Seseorang itu dilihat dari adabnya, dari akhlak. Bukan dari keilmuan. Orang yang punya banyak ilmu banyak sekali. Tapi apakah mereka punya akhlak? Ambil sana, ambil situ, hantam sana, hantam sini. Ya jamaah, ini kita lagi diajarin apik sama Imam Syafi'i. Bukan bicara tentang pegawai negeri bagaimana gajinya. Ya, saya nggak bicara itu. Ini kita bicara tentang keapikan. Allahu Akbar. Wa inna safiha la yanzuru ila akhbasi syai'in fi ina'ihi. Karena orang yang bodoh sungguh dia bakal melihat yang kotor di nampannya. Fayahrisu an yufarrighahu fi awiyatikum. Dan dia sangat bagaimana yang ada di nampan di tempat-tempat kalian, walau rudat kalimatus safi, andaikan dikembalikan itu ucapan-ucapan orang yang bodoh, la sa'ida raduha, maka bahagia orang yang menolaknya, kama syagha bihaga ilha, sebagaimana orang yang berkata itu rusak. Orang-orang yang berkata dengan kerusakan udah biarin aja, udah nggak usah didengar. Orang-orang yang ngomong tentang kerusakan, tentang ini dan itu, seakan dia paling pintar, udah diamin aja, nggak usah dengerin. Nggak ada manfaatnya telinga kita mendengarkan ucapan-ucapan nyeleneh, ucapan-ucapan yang nggak ada benar-benarnya. Kan banyak sekali kan tokoh, padahal udah jadi tokoh, tapi ucapannya nyeleneh. Udah jadi tokoh dia, udah menjadi ulama besar dia, tetapi ucapannya itu nggak ada benar-benarnya. Halal judi, la haula wala quwata illa billah. Halal judi dihalalkan. Orang poligami haram, tapi kumpul kebo itu nggak ada masalah, dosanya sedikit. Ini apa-apaan dalam undang-undang republik yang ada? Wajib dirubah. Pokoknya kalau misalnya nikah, kalau tujuannya poligami, dikasih hukuman berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi kalau kumpul kebo cukup 1 tahun aja. La haula wala quwata illa billah. Berarti memperbolehkan dan membenarkan hukum kumpul kebo kalau begitu jadinya. Mana para pejabat? Mana? Dengerin dong ucapan kayak gitu. Hukum-hukum yang berlaku, apakah kita mau tetap hukum-hukum dari orang-orang kafir atau orang yang senada dengan orang kafir kemudian kita pakai di negeri kita? Na'udzubillah. Dan saya ucapkan sekarang di sini, ini siaran langsung ditebar kepada orang-orang yang pada dengar, biar mereka orang pada dengar. Tugasnya DPR ngapain? Tidur, membicarakan hukum. Kok pada akhirnya orang yang berpoligami kalau kawin itu dapat hukuman, contohnya 6 tahun. Tapi kalau orang yang kumpul kebo 1 tahun ketahuan, seakan lebih istimewa kumpul kebo daripada kawin. Hukum apa? Pemahaman apa yang sesuai dengan pemahaman seperti ini? Kaum musliminnya mana? DPR kaum musliminnya mana? Ahli hukumnya mana dong?
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-Qur'an yang berfirman, Allah yang berfirman. Fankihu ma ta'aba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Allah yang berfirman. Kemudian kenapa masyarakat yang seakan dia adalah ahli hukum, seakan dia paling pintar, sementara hukum-hukum kita pidata dan perdana kebanyakan diambil dari Belanda, sementara hukum yang ada di Belanda ngambil dari Prancis, dan Prancis ngambil dari Itali. Vatikan. Setujukah kita akhirnya hukum-hukum yang ada di Indonesia diambil dari Vatikan, sementara Vatikan itu tempatnya Kristen? Kita kaum muslimin takut untuk belajar bahasa Arab. Kaum muslimin takut kalau misalnya hukum-hukum Islam dipakai di negara kita. Nauzubillah min dzalik. Coba dengerin jamaah sekalian. Gitu. Apakah ini muslim? Takut dengan Islam sendiri? Rapat, ngabisin duit. Ngabisin duit negara. Ini dosa luar biasa. Kita berbicara tentang permasalahan hukum, dosakah? Dosa luar biasa. Ngambil duit negara, kemudian dia pakai rapat, kemudian hasilnya nggak benar. Sementara dulu ulama-ulama kita, Imam Syafi'i dipinta sebagai penasihat raja, presiden nggak mau. Ditolak. Nah, jazakumullah khairan. Enggak, Imam Syafi'i udah cuma sekedar dari rumah aja nasihatin. Nah, jazakumullah khairan. Jangan, aku takut. Beliau enggak mengatakan haram. Enggak, aku takut. Kalau di situ ada keuangannya itu bercampur. Kalau kita mau lihat secara hukum dasar, bercampurkah antara yang halal dan yang haram? Bercampur. Kalau itu dalam negara, bagaimana kalau misalnya banyak sekali nih kalau kita mau lihat kajian-kajian gajian, ya kan, kajian-kajian gajian orang yang misalnya kerjanya di tempat rokok misalnya, Masya Allah, tempat rokok atau tempat apa dan sebagainya, atau ketahuan kalau misalnya orang yang kerja di tempat minuman keras, mutlak haram. Kerja di tempat minuman keras, supirnya haram, satpamnya haram, manajernya haram, kepala tokonya haram, yang bawa tempat semuanya haram, karena dia memperjualbelikan barang-barang yang haram. Narkoba begitu juga dan sebagainya. Makanya dulu orang-orang soleh kalau mau ketempatan orang, dia lihat dulu, ini alim nggak? Oh silakan. Kalau perlu tuh andaikan tuh dia alim, malah dikasih tempat, dikasih makan dan minum. Kalau zaman sekarang ada orang kafir mau beli rumah kita dengan harga tinggi, iya pak. Akhirnya tempat maksiat, bekas rumah kita. Betul kan? Demi duit, itu semuanya demi duit. Enggak lihat perkembangan Islam ke depan. Bahkan terkadang ketika kita ngontrakin orang, kita nggak tahu lihat agamanya dulu. Akhirnya di tempat itu terjadi kumpul kebo dan sebagainya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sementara orang tempo dulu periksa sebetul-betul pemeriksaan. Bahkan orang-orang soleh kita kalau misalnya mau makan ditanya dulu. Misalnya mau beli pisang goreng, tukang pisang goreng itu sholat gak Bang Fit? Nggak sholat, saya nggak jadi makan. Saya nanya dulu, tuh tukang pisang goreng, enak betul gorengannya, tapi dia sholat nggak? Nggak, saya nggak jadi makan. Kalau kita, Masya Allah, makan belinya di mall, yang nggak ketahuan tuh tukang mall sholat atau tidak, atau bahkan di toko-toko yang Masya Allah, ya kan, iklannya Masya Allah luar biasa, asik nih, enak nih. Kita ngelihat cuma sekedar makanannya, yang bikin siapa? Sementara yang bikin itu berproses. Coba kalau kita makan makanan dari orang soleh yang bikin, bikin tepung sambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, lagi goreng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lagi ngebungkus baca sholawat lagi. Itu makanan yang
yang kemudian kita makan itu obat dari berbagai macam obat. Ini sebagian orang bikin makanan sambil berantem di HP, sambil berantem sama suaminya, sambil berantem sama orang lain. Berkah gak tuh jadi makanan? Kalau kita mau makan kayak gitu, rupa-rupanya mungkin susah kita makannya di toko. Ya udah, istri aja kita suruh masak. Istri masak apa? Apa namanya, pisang. Tapi ingat, pisangnya beli di mana? Tukang pisang di mana? Tukang pisang. Oh di situ, di rumah Firman. Firman tukang pisang. Iya. Pisang apa? Pisang raja. Tuh dia punya kebun atau oh ya ini kebunnya si Firman. Dia ngaji gak? Ngaji. Dia sholat gak? Sholat. Tahajud? Enggak. Aduh enggak. Suruh dia tahajud dulu baru anda makan pisangnya. Allahu Akbar. Lah tukang pisang disuruh tahajud dulu. Saking apa artinya? Wara. Kita beli terigu. Terigu di tukang Alfa atau di tukang Indomaret. Tuh tukang Alfa Indomaret muslim enggak? Ada sih, tapi ada juga orang kafirnya yang punya. Waduh. Bikinlah, udah kita bikin aja. Terigu kita bikin sendiri. Demi apa? Demi kemaslahatan kita. Allahu Akbar. Warok sekali mereka. Saya mau bicara tentang mereka, bukan kita. Kita nih kalau bicara tentang kita susah kita katakan. Betul gak? Kita makan bakso aja nggak ketahuan tuh tukang bakso dia sholat atau enggak? Atau kita makan Dunkin Donut, bacanya tulisan donut, kita baca donat, lucu-lucu aja. Dunkin Donut, apalagi? Dan bahkan terkadang kita nggak tahu yang punya atau Kristen, yang punya kafir atau Muslim, main makan aja. Betul jamaah? Betul jamaah? Kalau secara hukum halal mungkin halal, tapi apik nggak apik. Ini kita bicara tentang ulama tempo dulu, saking apiknya seperti itu. Mau makan aja ditelusuri, mau minum ditelusuri. Baju nih, baju dari mana? Dari Cina. Bahan kan dari Cina. Tapi itu Cina, ini alhamdulillah itu Cina Muslim. Dia soal alhamdulillah. Ayo bikin bikin baju. Lihat dari mana? Dari Cina, tapi Cinanya Cina kafir, enggak jadi. Allahu Akbar. Sampai kayak gitu. Bisa kan? Perlahan. Walaupun kita tidak secara maksimal, agak susah, tetapi perlahan. Karena mengamalkan itu enggak langsung brek kemudian kita jadi. Al-Imam Syafi'i seperti Imam Syafi'i yang kita pahami tidak langsung seperti itu, perlahan tapi pasti. Kata Abah Hakimun ila Hakimin qad utita ilman falatadnas ilmaka bi dhulmatid dunubi. Seorang hakim berkata, menulis surat kepada hakim yang lain. Engkau diberikan ilmu. Nih hakim berkata kepada hakim yang lain dalam tulisannya, engkau sudah diberikan ilmu, jangan engkau kotori ilmu engkau dengan gelapnya dosa. Namanya hakim, pengacara, siapa yang datang dia bela. Mau dia benar, mau dia salah, yang penting datang. Praduga tak bersalah dalam satu ungkapan. Artinya praduga tak bersalah jangan dihukumkan salah dulu nih orang sebelum terbukti. Bahkan terkadang kalau misalnya dia salah tapi datang ke pengacara tetap dia bela, yang penting duit. Yang penting duit. Hakim begitu juga, ketika dia mau menentukan mana duit yang lebih banyak, ini atau itu atau ini, yang lebih banyak, iya betul, engkau menang. Bisa jadi perkaranya dia nggak benar, tapi gara-gara duit. Ini hakim yang nggak benar maksudnya, pengacara yang nggak benar. Tapi kalau pengacara yang benar, alhamdulillah. Hakim yang benar juga alhamdulillah. Kalau kita jadi hakim, kita jadi pengacara, atau kita berada dalam dunia pengadilan, ambil yang adil, menjalankan syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kalah dengan deras orang-orang yang tidak benar, walaupun kita muslim gitu. Ini susah nih. Ini ngaji di balik ngaji namanya. Kalau kita ngaji model seperti ini, dengerin gampang, tapi giliran kita jadi hakim, waduh, masya Allah jamaah, kita udah jadi ulama. Nih kita bicara kayak gini gampang, tapi ketika kita jadi ulama berada di masyarakat,
Kita jadi ulama berada di sisi mereka orang-orang kaya dan pejabat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau betul dia menjalankan apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulullah, jadilah dia ulama akhirat. Ya, jadi ulama pun enggak gampang jemaah jadi ulama. Enggak gampang cuma sekedar ngajar dakwah, tapi tingkah lakunya dia bagaimana dalam masyarakat? Dia beda-bedain enggak antara yang kaya dan miskin? Dia beda-bedain enggak antara berkas yang masuk pakai duit atau enggak pakai duit? Ya jemaah. Untuk ya Allah, fatabqa fi dhulmati yawmun yasa ahlul ilmi biduri ilmihim. Akan tetap dalam satu kegelapan hari di mana ahlu ilmi berusaha untuk mendapatkan cahaya ilmunya mereka. Saking susahnya mendapatkan cahaya ilmu. Ilmu banyak, tapi cahaya ilmu enggak tentu. Ilmu banyak. Kita mau belajar di manapun banyak ilmu. Pesantren banyak, madrasah banyak, di kiai ini ada, di profesor doktor itu ada. Ilmu, cahayanya ada kan? Dia bercahaya gak? Beruntunglah orang yang dekat dengan cahaya. Tapi kalau misalnya ada lampu nggak dicahayakan, bagaimana orang kena cahaya? Dia cuma sekedar bermodalkan lampu, walaupun lampu hias, mahal, indah, mempesona, tapi nggak dinyalain, nggak ada manfaatnya. Tapi cahaya yang cuma sekedar 20 watt, 30 watt, kemudian kita mendekat, manfaatnya besar. Kenapa kita dapat cahaya? Beruntunglah orang yang dekat dengan cahaya. Beruntung orang yang dekat dengan cahaya ilmu. Karena enggak setiap ilmu ada cahaya. Enggak di setiap ulama punya cahaya ilmu. Bisa paham nih? Enggak setiap ulama punya cahaya ilmu. Mungkin ulama punya ilmu, benar. Ngajinya lama, ngajarnya lama. Kalau perlu di luar negeri dia belajar, boleh jadi ilmu banyak. Cuma punya cahaya ilmu kan? Punya cahaya ilmu kan? Di mana tuh ketika ada orang datang kepadanya, orang pada sadar. Kita datang ke ulama, kita baru ngelihat ulama doang, sadar kita, nangis kita di hadapan Allah. Ya Allah, ini ulama yang sebenarnya. Padahal baru kita ngelihat mukanya lah, yakin bahwa ini adalah kekasihnya Allah dan Rasulullah Muhammad. Enggak setiap ulama model kayak begini jemaah. Bisa dipahami? Kalau ini di zaman Al-Imam Syafi'i udah ada kayak begitu, bagaimana di zaman sekarang? Di zaman Imam Syafi'i itu 200 tahun sepeninggal baginda Rasulullah. Berarti sudah 1200 tahun yang lalu kegelapan sudah luar biasa dahsyatnya di muka bumi ini. Kemaksiatan. Dan kita berada di akhir-akhir zaman di mana semuanya maksiat banyak, kecuali kelompok yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazalu taifatun min ummati, karena akan ada selalu bagian kelompok dari umatku itu yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ini berada dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak mendekat kepada mereka, rugi. Tadi saya katakan, beruntunglah orang yang dekat dengan cahaya karena dia tercahayakan. Tapi rugilah orang yang jauh dengan cahaya karena dia tidak dapat cahaya. Bisa paham ucapan saya? Lampu banyak, tapi bercahayakah? Itu dia. Lampu banyak, tapi bercahayakah? Ada lampu yang lebih mahal, tapi nggak dicahayakan, nggak ada manfaatnya. Tapi ini udah ada lampu, ambil. Gitu. Kita bakal selamat dari kegelapan malam. Hidup kita cuma sebentar, kita tinggalkan cahaya, rugi segala-galanya. Wa amma Zuhduhu radhiyallahu anhu faqad qala Syafi'i rahimahullahu man idda'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbihi faqad kadzaba.
Adapun zuhudnya Al-Imam Syafi'i, zuhud itu artinya dia punya ilmu, dia punya harta, tapi enggak pernah gemerlap dengan ilmu dan hartanya. Dia jadikan harta dan ilmunya dakwah di jalan Allah. Enggak mengharapkan sesuatu kecuali Allah. Itu zuhud namanya. Man idda'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha. Barang siapa yang menganggap bahwa dirinya mampu mengumpulkan cinta dunia dan cinta Allah. Dia bilang, saya cinta dunia, saya cinta Allah. Gampang sih saya atur aja, saya bakal atur. Ini saya bilang nih, ya dunia gampang, akhirat gampang. Misal bermain-main tentang permasalahan seperti itu, faqad kadzab, dusta dia. Cinta sama Allah nggak bakal mungkin cinta sama dunia. Kita cinta sama Allah, nggak mungkin cinta dunia berbarengan. Masa cinta cahaya dengan cinta dengan dunia disamakan? Nggak mungkin. Ini hati, kalau nggak Allah atau maksiat, bisa dipahami gak jemaah? Ini saya punya gelas, saya taruh sebahagian suci, sebahagian racun. Yang ada bagaimana? Tetap racun. Jangankan sebagian racun, satu titis, satu tetes, tapi racun. Jadi racun nggak? Tuh lihat. Padahal lebih banyak airnya, air putihnya. Racunnya cuma sekedar satu tetes, menjadi air racun. Bagaimana kalau setengahnya adalah racun? Habis ngaji, nonton dangdut. Mantap ya. Apakah ada dalam hati kita cinta Allah sama cinta dunia bareng? Habis ngaji nih nyawer. Yang penting kan waktunya ngaji, nyawer. Dusta banget ya. Mungkinkah tadi saya bilang air yang suci dicampur dengan air yang racun kemudian tetap suci? Mungkinkah hati kita habis ngaji kemudian nyawer, kemudian habis ngaji kita nonton film-film porno di HP? Bisakah? Jemaah, bisakah? Gak bisa. Kok gimana jadi bisa? Gak boleh dong. Gak bisa. Masa tadi saya bilang yang halal dengan yang haram campur? Gak bisa. Sebagaimana air putih dicampur dengan air racun. Saya cuma sekedar nonton film porno semenit, la haula wala quwwata illa billah, racun. Saya cuma mau ngelihat video perempuan, cuma kelihatan pahanya aja, dikit, haram. Nggak ada manfaatnya kita ngaji, nggak ada manfaatnya kita tahajud, nggak ada manfaatnya kita sholat, nggak ada manfaatnya kita haji, puasa dan sebagainya. Gara-gara kita ngelihat perempuan, porno. Cinta Allah, cinta dunia, bisakah bergabung? Saya mau tanya lagi, cinta Allah, cinta dunia, bisakah bergabung? Andai kan ada orang yang mengatakan bisa, dusta, kata Imam Syafi'i. Bohong banget ente. Siapa yang bilang? Dalam hati itu ada Allah, ada maksiat. Gak bakal mungkin. Kalau ada Allah, ya udah Allah, gak ada maksiat. Kalau ada maksiat, gak mungkin Allah ada di dalam hati kita. Kalau nggak suci atau kotor, kalau nggak ada kotor atau suci, antara dua hati kita nih. Saya mau tanya, hati kita Allah atau maksiat? Yakin Allah atau maksiat? Benar? Nggak pernah marah sama orang? Usahakan. Berarti masih pelan-pelan kalau gitu, masih usahakan. Ya, ayo Bismillah dari sekarang. Mau ngapain kita ngaji kalau hati kita nggak benar? Ngaji kesono kesana, kalalang keliling sono. Baca zikir ini dan itu, maulid dan ini dan itu. Kalau hati nggak benar gimana? Rusak-rusak juga semuanya jemaah. Kita zikir seperti pengantin baru, zikirnya Masya Allah. Tujuannya kan benerin hati, betul kan? Kita ngaji juga ini sama udah juga pengantin baru juga, kan tujuannya hati juga. Masya Allah, ini tugas dakwah di sana dan di sini ceramah. Tujuannya kan benerin hati juga. Benar gak? Semuanya ada di dalam kekuatan hati. Dia benar semuanya. Tapi kalau dia kotor, kotor semuanya udah.
Jadi nggak ada setengah-setengah. Bisa gak? Bisa gak? Ini dalam hati kita setengah ibadah, setengah maksiat. Bisa gak? Jawab yang jelas. Bisa gak? Hati kita setengahnya ibadah, setengahnya maksiat. Habis kita melakukan ibadah, waduh nanti saya naik nih, saya maksiat aja dah. Ngomongin orang, la haula wala quwata illa billah, biar saya nggak jadi wali. Boro-boro jadi wali, ngomong kayak gitu. Banyak orang, saya udah kebanyakan ibadah, saya udah kebanyakan pahala, saya udah kebanyakan pahala nih, banyak ibadah. Suatu waktu saya mau maksiat aja dah, godain janda, masya Allah, wah, biar saya nggak kelihatan cahaya sama orang. Ente nggak ada cahaya sedikit pun, biar kelihatan nggak ada cahaya lagi. Ini ucapan-ucapan iblis laknatullah alaih. Seakan dia orang soleh padahal boro-boro jadi orang soleh. Bisa paham jemaah? Ini kajian saya puyeng atau enggak? Penganten, puyeng atau enggak? Ente penganten, enggak puyeng penganten, bisa aja. Berkah insyaallah penganten. Kalau tidak berarti kembali ke Ustazana Mahmud kalau ada pertanyaan. Ditandain ya jemaah itu. Tidak ada, ya kalau tidak ada kami mau mengundang ini Ustazana tanggal 24 besok Sabtu malam Minggu, Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu. Kodi. Oh ya, ini undangan resminya. Ya. Sabtu malam Minggu 24 Januari semuanya hadir insyaallah. Ini saya bawa undangan. Ya kasih deh. Bismillah. Berarti kalau masing-masing dapat, masing-masing ada kewajiban. Mau naik Gojek kayak, mau naik apa kayak. Ini kasih aja. Dikasih satu persatu. Nah. Itu ya. Maghrib berjamaah malam Minggu. Itu insyaallah. Saya aja sebulan 2 kali di sini saya datang. Ya kan? Ini jamaah cuma setahun cuma sekali. Itu insyaallah ya jamaah sekalian. Kita juga ada daurah Ramadan di Majlisul Majami'. Daurah Ramadan kajian Islam itu ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da tarawih. Itu pagi, siang, sore, malam ada. Itu di tempat kami Sulul Majami'. Yang mau ikut ahlan wa sahlan. Yang mau nginep ya harus didata dulu. Jangan tahu-tahu nginep tanpa didata. Kalau yang pada mau nginep misalnya sebulan penuh atau 15 hari atau 2 hari, nggak ada masalah. Yang penting terdata. Kalau cuma sekedar ikut-ikut ngaji aja, nggak ada masalah. Malam ngaji di Sulul Majami' di Bintaro, siangnya nggak ada masalah. Itu mah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mau nginep, didata gitu. Baik laki maupun perempuan. Maksudnya untuk pendataan lebih sesuai. Dan setiap hari Minggu rutin kita pengajian sampai Ramadan pun tetap pengajian zuhur sampai asar. Itu demikian. Mudah-mudahan Ustaz Mahmud ketua datang. Enggak ketua hari ini ikut ngaji. Ketua kita, ketua masjid. Oh, ada. Saya nggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata. Alhamdulillah, untung saya pakai kacamata. Kelihatan bendahara tadi. Alhamdulillah. Jadi apalagi sudah kita bersama dengan ketua dan wakil, semuanya menjadi ringan semuanya dengan kebersamaan. Demikian pemberitahuan dari saya. Kadang saya lagi ngaji nggak pakai kacamata, huruf kelihatan, tapi orang nggak kelihatan. Daripada orang kelihatan, huruf nggak kelihatan, saya repot.
Ya kan, mendingan akhirnya saya pilih nggak apa-apa ada huruf kelihatan, orang nggak kelihatan. Makanya mohon maaf kalau saya lagi ngaji kadang nggak kelihatan fulan bin fulannya, mohon maaf. Gitu. Nah, ya. Iya,